Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita dalam pelajaran tematik 5A yang akan kita pelajari hari ini, yaitu subtema 2, Manusia dan Lingkungan, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita bersama-sama perhatikan peta berikut ini. Peta kepadatan penduduk setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Jumlah penduduk pada dasarnya merupakan potensi bagi sebuah negara. Semakin banyak penduduknya, semakin besar potensinya. Jumlah penduduk merupakan sumber daya manusia. Sebenarnya, berapa jumlah penduduk di Indonesia sih? Agar kalian mengetahuinya, mari kita simak-simak penjelasan berikut ini. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi suku-suku di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh dua suku terbesar. Dua suku terbesar yang dimaksud adalah suku Jawa, 41% dari total populasi, dan suku Sunda 15% dari total populasi. Kedua suku ini berasal dari Pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar 60% dari total populasi Indonesia. Jika digabungkan dengan populasi Pulau Sumatera, jumlahnya menjadi 80% total populasi. Ini artinya pengusatan populasi terpenting berada di wilayah barat Indonesia. Provinsi paling padat adalah Jawa Barat, lebih dari 43 juta penduduk. Sementara, populasi paling lenggang adalah Provinsi Papua Barat di wilayah Indonesia Timur dengan populasi hanya sekitar 761.000 jiwa. Peta berikut ini menunjukkan asal sebagian suku di Indonesia. Indonesia selain memiliki suku dan populasi penduduk yang banyak, juga memiliki keragaman suku bangsa dan keragaman agama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta penyebaran agama di Indonesia berikut ini. Berikut adalah peta penyebaran agama di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama dan kepercayaannya. Secara resmi, pemerintah hanya mengakui 6 agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena persebaran penduduk dan suku bangsa Indonesia tidak merata, dapat dipahami bahwa persebaran pemeluk agama juga tidak merata. Misalnya, pemeluk agama Islam terkonsentrasi di Jawa hingga di Bali dan Kristen Protestan di Papua. Perhatikan peta persebaran agama berikut ini ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar peta tentang bentang alam letak Pulau Flores berikut ini. Pada bentang alam ini, kalian dapat melihat beberapa tanda yang terdapat pada peta, yang artinya ada gunung dan pegunungan, danau, daratan tinggi, daratan rendah, pantai, dan laut. Gambar-gambar berikut menunjukkan penampakan pada bentang alam di Pulau Flores. Bentang alam suatu wilayah mempengaruhi iklimnya. Kondisi iklim di suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan keanekaragaman hayati yang bermanfaat sebagai sumber makanan. Bagaimanakah keterkaitan iklim dan keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia?
Beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim antara lain yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada hujan musim, hutan hujan tropis, sabana, stepa, hutan bakau atau mangrove. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat membaca pada penjelasan yang ada pada halaman 94 sampai 97. Nah, setelah kalian memahami tentang kepadatan penduduk suku, bangsa, serta agama, dan juga kondisi iklim setiap bentang wilayah, sekarang kalian dapat mengerjakan tugas yang ada pada halaman 81 dan halaman 89. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti.